Namira mulai menyadari bahwa ternyata Radit itu benar-benar mencintai dia karena kepribadian dia yang baik, dia menolak tegas karena memang atas dasar bahwa bagaimanapun Namira itu sebenarnya baik gitu loh. Dia menolak orang yang tegas yang memang dia nggak suka gitu loh. Dan memang sebenarnya Namira itu baik, makanya dia suka banget dengan kepribadiannya Namira. Mendapatkan pujian pada waktu di saat di situ ya guys ya, ketika Radit itu berusaha untuk digoda oleh Dini ya, atau Vera yang menyamar sebagai Dini. Di situ nih guys ya, membuat hatinya Namira sangat senang sekali karena ternyata memang di situ Radit itu suka dengan dia itu karena kepribadian dia gitu loh. Mendapatkan pujian seperti itu, ternyata Radit benar-benar sangat tulus mengejar cintanya Namira, sehingga memang tertantang buat Radit untuk mengejar seorang Namira. Nah karena itulah yang menyebabkan dia itu senyum-senyum. Nah kemudian tuh ditanyakan sama si Vera. Nah kemudian ditanya kenapa kok senyum-senyum. Nah kemudian di situ nih guys ya, Namira berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tuh senang banget dipuji oleh Radit, dan kemudian dia minta kepada Vera untuk tidak usah lagi mengejar-ngejar ya, mengejar-ngejar Radit. Karena apa? Karena pada waktu itu kan dia sempat meminta Vera untuk mengejar-ngejar Radit semacam itu untuk menjauhi dari Namira. Namun ternyata karena dia sudah mulai suka dan dia menyadari betul bahwa Radit selama ini adalah orang yang baik, orang yang tepat buat dia. Nah maka dari itu dia senang banget setelah dia tahu ketulusan Radit mendekati dia semacam itu. Namun tentu saja di situ nih guys ya, membuat Vera ini bingung gitu loh. Lah kenapa? Kan dia tanya seperti itu. Ya kemudian dia menjelaskan bahwa dia sudah mulai suka karena dia pada waktu itu tidak sengaja mendengar Radit yang memuji pada waktu digoda oleh Vera, sehingga membuat Namira itu sangat senang banget mendapatkan pujian semacam itu loh guys. Namun tentu saja di situ nih guys ya, membuat Vera mengiyakan saja walaupun di dalam hatinya dia tetap akan mengejar Radit sampai kapanpun. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa Radit itu adalah orang yang dijodohkan oleh Pak Mario berlatar belakang dari keluarga yang kaya raya. Karena tujuan Vera yang dicari adalah orang yang ganteng, yang muda, namun berasal dari keluarga kaya itu nih guys ya. Dan kemudian sementara itu juga ada Rangga nih guys, dimana Rangga saat ini memang sedang dirawat di rumah sakit karena keadaan kecelakaan yang menimpa dia oleh ulahnya Dimas. Dan di situ untung saja ada Kania. Kania tidak akan pernah putus asa agar membuat Rangga tetap berada stay bersama dengan dia. Dan apa yang dibutuhkan Rangga akan selalu ya. Di situ ada Kania yang membantu Rangga semacam itu. Rangga yang sedang tertidur, dia senang banget nih guys menunggu Rangga. Namun di satu sisi yang lain di situ ada Kania yang berusaha kasihan sebenarnya dengan Rangga dengan apa yang ia alami. Nah tiba-tiba di situ Rangga kan terbangun. Nah kemudian mungkin karena dia membutuhkan sesuatu. Nah kemudian lah yaitu ada Kania nih yang menawarkan bantuan sesuatu. Kalau dia butuh apa-apa silakan bilang saja. Ternyata di situ karena dia kedinginan dimintalah itu untuk ya selimutnya itu ditaruh agak ke atas karena dia kedinginan di situ nih guys. Karena memang Kania sangat suka dan masih sayang cinta dengan Rangga, otomatis dia melakukan itu semua dan dia melakukan itu semua dengan sangat ikhlas karena walau bagaimanapun cintanya tepat semacam itu loh guys. Dan di situ tidak diketahui ternyata tiba-tiba datanglah Aurel. Aurel yang masih mengejar cintanya Rangga sampai kapanpun dia akan tetap gitu loh. Bahkan di rumah sakit nih guys ya, dia sok berdandan semacam itu nih guys untuk bertemu dengan Rangga. Nah tiba-tiba dia mengetuk pintu tuh ya. Dia mengetuk pintu. Nah, tiba-tiba di situ juga ada Kania yang bingung, siapa tuh ya kira-kira yang mengetuk pintu? Apakah memang di situ suster nih barangkali ya? Nah, kemudian karena memang merasa penasaran, kira-kira dibukalah pintu. Kagetlah tuh ya Kania, ternyata di depan dia ada Aurel. Ternyata Aurel lagi. Padahal sudah dikasih tahu. Langsung diseret tangannya Aurel untuk menjauh dari kamarnya Rangga. Kenapa? Karena kan sudah dikasih tahu kan bahwa nggak usah dekat-dekat dengan Rangga. Namun ternyata Aurel menunjukkan yang berbeda. Kali ini dia itu tetap stay di rumah sakit dan ingin tetap menjaga Rangga. Kenapa? Karena itu kan urusan dia. Dan dia malahan bilang kepada Kania untuk pulang saja. Kenapa? Karena sudah tengah malam. Seharusnya dia pulang. Gitu loh. Lalu dia sendiri malah malam-malam ke kamarnya Rangga. Nah kemudian di situ Kania bilang kan dia tunangannya. Jadi dia berhak. Namun ternyata di situ ya ada Kania yang ternyata memang susah untuk ngasih tahu Aurel. Nah Aurel itu tetap memaksa maksud nih guys. Dia berusaha untuk memaksa masuk semacam itu loh guys. Dan berusaha tetap dia berusaha untuk menyeret-nyeret tangannya
Aurel agar dia mau keluar semacam itu. Jadi terjadilah perdebatan antara mereka berdua, saling menyeret satu sama lain gitu loh, karena Aurel nggak mau diseret. Nah kemudian dia tetap stay pengen di rumah sakit di kamarnya Rangga untuk menunggu Rangga. Nanti sementara Kania sebagai seorang pasangannya nggak suka karena walaupun bagaimanapun dia tunangan dengan Rangga. Nah kemudian nih guys ya, secara tidak langsung perkelahian mereka itu menimbulkan apa? Yaitu bangunnya Rangga semacam itu, karena apa? Aurel di situ juga memang bikin masalah lagi nih guys ya, ternyata karena rasa cintanya semacam itu yang susah untuk dikasih tahu untuk pulang saja oleh Kania. Makanya di situ nih guys ya, karena Kania tidak bisa membuat dia itu pergi walaupun sudah dikasih tahu ya nanti akan ada satpam yang memaksa dia keluar, dia nggak takut itu semua. Tiba-tiba di situ nih guys ya, karena Rangga memang keselimutnya itu mau dinaikin, terjadilah masalah tuh ya. Dimana masalahnya itu adalah dimana Kania itu nih guys ya berusaha untuk mendorong Aurel agar dia jatuh, dan dia berhasil nih guys membuat selimutnya dan dia yang menang, karena walau bagaimanapun dia adalah orang yang sangat cinta kepada Rangga dan apapun akan dia lakukan semacam itu untuk menyelimuti Rangga, kekasihnya, tunangannya semacam itu loh guys. Sementara itu juga nih guys ya, ada Vera, di mana Vera itu teringat bahwa ini sudah pukul 12 malam karena Pak Bram itu akan membocorkan rencana kepada semua orang jika dia itu tidak datang ke kafe menemui Pak Rangga untuk kencan nih, menemui Om Bram untuk kencan semacam itu. Karena dia itu ngantuk, jadinya dia mau tidur. Namun ketika dia berusaha untuk memikirkan lagi, kan ini udah jam 12 malam, takutnya nanti Pak Bram itu marah, dia mengacau bikin masalah ke rumahnya Pak Mario, bilang bahwa dia bukan diri melainkan Vera. Nah di situ karena ucapannya Pak, mungkin Om Bram itu ada benarnya dan dia nggak bisa dimainkan begitu saja. Maka dari itu nih guys, karena di situ Vera ketakutan, ya udahlah dia berusaha untuk kencan semacam itu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Tante Manda, dimana Tante Manda yang tidak bisa tidur nih guys, dia kepikiran Andrew terus ya kan, karena dia kepikiran terus ketika tidur dia teringat Andrew semacam itu loh guys. Kenapa dia jadi nggak tenang semacam itu? Karena kematian Andrew itu disebabkan oleh Tante Manda itu sendiri nih guys, yang telah mencelakakan Andrew. Karena Andrew itu punya rahasia yang menyatakan bahwa memang mamanya itu ternyata dibunuh oleh Tante Manda itu sendiri penyebabnya nih guys ya. Oleh karena itu dia kebangun karena teringat oleh Andrew terus. Nah karena itu dia berusaha untuk nggak bisa tidur. Ya udah deh, akhirnya dia bangun deh. Sampai subuh dia memikirkan untuk bangun atau melakukan kegiatan yang lain, dia nggak bisa tidur karena dikit-dikit tidur malah mikirin Andrew, dikit-dikit tidur malah terbayang-bayang mimpi Andrew semacam itu yang justru membuat dia takut. Nah akhirnya dia berusaha untuk ke bawah nih guys ya, karena dia tidak bisa tidur di kamar dia semacam itu. Nah kemudian dia berusaha untuk ke bawah nih guys ya, karena memang dia lagi mikirin Andrew gitu loh. Di satu sisi yang lain nih guys ya, dia bingung apa yang harus dia lakukan nih guys agar tidak kepikiran ya terkait kematiannya Andrew, terkait ya kematian dari orang tuanya Andrew dan Dennis itu sebenarnya juga karena Tante Manda lah penyebab sebenarnya. Maka dari itu nih guys ya, karena rahasia ada bersama dengan Andrew nih guys, ternyata dia malah dihantui Andrew terus menerus. Nah sementara itu nih guys ya, ada Vera yang berusaha untuk keluar malam-malam jam 12. Dan tanpa disadari ternyata ada Tante Manda yang ternyata mengetahui dia secara diam-diam mau keluar jam 12 malam. Nah kira-kira ngapain ya malam-malam dia keluar? Bukankah Dini itu memang jam 12 malam tidak bisa kalau dia tuh nggak tidur kan semacam itu di. Nah kok sekarang kok dia malah keluyuran di tengah malam gitu loh. Ada yang aneh gitu loh dengan Dini. Orang yang anggap Dini itu padahal dia adalah Vera, bukan Dini gitu loh. Masih semua orang itu belum tahu termasuk Tante Manda. Nah sementara Om Bram itu masih menunggu nih guys ya kedatangannya Vera, yang ternyata dia sudah nungguin begitu lama namun tidak kunjung datang tuh. Kira-kira beneran gak tuh ya Vera itu datang gitu loh? Kalau tidak dia mungkin akan menemui gitu kan. Kenapa? Karena memang saking sukanya dia dengan Vera, apapun akan dia lakukan untuk mengejar Vera. Apakah memang dia lagi berusaha untuk menghindar semacam itu? Kok nggak kunjung datang? Tiba-tiba dari belakang datanglah tuh Vera nih guys ya. Nah kemudian Vera bilang bahwa dia itu datang sengaja buru-buru karena tadi juga memang nggak bisa cepat-cepat. Kenapa? Takut semua orang itu bangun. Jadi dia berusaha telah menjelaskan kepada Pak Bram, Om Bram di situ bahwa dia nggak bisa lama-lama. Kenapa nggak bisa lama-lama? Takut orang-orang itu curiga, apalagi yang namanya Sakinah. Takutnya dia kan kebangun pada waktu pagi gitu kan, sholat semacam itu.
Jadi takutnya nanti kebangun diketahui orang rumah, apalagi Sakinah nanti nggak enak kan dicariin. Nah kemudian di situ Pak Bram bilang bahwa nggak usah khawatir ya, cuma sebentar aja kencangnya seperti itu. Walaupun Vera nggak punya pilihan lain, akhirnya dia mengiyakan semacam itu loh guys. Sebenarnya dia sendiri juga malas kan ketemu dengan Om Bram, namun Om Bram akan membocorkan semua rahasia bahwa dia bukan Dini melainkan dia Vera, bahwa dialah yang telah mencelakakan Dini hingga meninggal, dan dia berpura-pura bahwa yang meninggal itu Vera, padahal yang meninggal sebenarnya adalah Dini bukan Vera. Nah, di situ nih guys ya, walaupun Vera mau pulang nih guys beralasan karena memang di situ Sakinah akan memergoki dia jika dia tidak ada di rumah. Namun dia tidak punya pilihan.